Selamat datang di pelatihan Inkubator Bisnis Politeknik APP Jakarta. Kita hari ini masuk ke materi 3 tentang higienitas dan K3. Pada sesi ini kita akan pertama menjelaskan langkah-langkah higienitas dan K3, kedua mengambil langkah yang perlu untuk melaksanakan, ketiga mengidentifikasi bidang-bidang pokok untuk inisiatif, keempat menerapkan higienitas dan K3 untuk perbaikan tempat kerja. Mengapa sih kita harus repot-repot tentang higienitas dan K3? Jadi ini merupakan sebuah diagram number of shigellosis case by date of onset in the tourist group to Bali, Indonesia. Tahun 2010. Angka kembalinya jumlah turis Bali itu dari tahun 2010 tuh cukup berkurang. Mengapa? Karena kita banyak mengabaikan higienitas dan K3. Kita lihat gambar ini. Masih ada yang ingat tentang video foto viral ini waktu itu ada di media sosial Pet, di mana ada sebuah restoran yang di dalam makanannya itu ada cicak mati. Bagaimana perasaan Anda ketika mendapati bangkai hewan pada makanan dan minuman yang Anda beli? Pasti sangat kecewa, bukan? Nah, faktanya, bakteri seperti manusia butuh suhu nyaman untuk tumbuh. 500.000 macam bakteri ada di setiap 1 cm. Bakteri berkembang baik 2 kali lipat dalam 20 detik saja. Lihatlah, ini merupakan satu contoh tidak menerapkan higienitas sangat buruk. Kemudian kita juga harus memperhatikan apakah di sana banyak serangga, hewan-hewan liar, tikus atau kucing. Kemudian tidak hanya di benda-benda mati, tapi juga bakteri juga suka ada di manusia itu sendiri, seperti di badan sendiri, di kuku, atau di tempat-tempat yang kita pikir itu bersih. Jadi bakteri bisa menyebar dengan banyak cara, yaitu dari orang ke makanan, dari peratan ke makanan, dari makanan ke makanan lainnya. Bagaimana sih higienitas perorangan yang buruk? Yang pertama itu tangan kotor, kemudian kuku kotor, seragam kotor, adanya luka terbuka, sakit di tempat kerja, dan sebagainya. Oleh karena itu, ini satu hal yang paling basic yang kita perlu lakukan setiap hari, yaitu mencuci tangan sesering mungkin. Ini merupakan salah satu tahapan-tahapan mencuci tangan. Dengan berkembangnya pandemi COVID-19, kita pun jadi semakin terlatih dalam melakukan tindakan kebersihan setiap harinya ya. Kemudian penerapan higienitas. Ini salah satu contoh higienitas yang dilakukan oleh IKM Namaku Bento di Jagakarsa, yaitu menggunakan masker, celemek, dan sarung tangan. Jadi makanan benar-benar steril dan tidak ada yang terkontaminasi oleh sentuhan manusia sedikit pun. Kemudian, ini salah satu contoh yang dilakukan oleh Bening Food di Parung Bogor, yaitu wajib mencuci tangan bagi pekerja dan tamu. Kemudian kita pelajari tentang K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Kecelakaan dan keselamatan kerja bisa dibagi menjadi 4 kategori besar, yaitu resiko jangka panjang akan kesehatan, keselamatan saat kerja, kenyamanan area kerja, resiko pribadi, dan psikologis. Bahaya kebakaran tuh biasanya karena apa sih? Pertama, bahayanya listrik.
Kemudian bahannya mesin, kita menggunakan berbagai macam infrastruktur mesin dalam industri kita. Kemudian juga ada kelelahan, human error. Kemudian ada kecelakaan kerja, maka menyebabkan luka bakar, yaitu dari mana aja? Dari kompor, pemanggang, oven, minyak panas, peralatan panas, kompor bertekanan, panci masak, mesin cuci piring, air panas. Kecelakaan itu bisa saja terjadi dan berupa sayatan melalui pisau, peralatan piring, atau tergelincir dan jatuh, dan juga bisa saja terjadi karena kejatuhan barang. Oleh karena itu, kita harus melakukan penerapan K3 untuk mencegah itu semua. Ini salah satu contoh yang dilaksanakan oleh Bening Food Parung Bogor. Tempat produksinya licin, kemudian maka oleh karena itu dipakaikanlah sepatu khusus sterilisasi serta seragam baju khusus untuk penyediaan APAR. APAR itu baju khusus dan penyediaan APAR. APAR itu yang ini ya, yang merah ini ya, pemadam kebakaran. Seperti itu. Kemudian apa sih kerugian biaya langsung dan tidak langsung? Selain terluka dan kehilangan nyawa, ada biaya yang ditimbulkan, yaitu pertama pastinya biaya dokter, obat, waktu kerja berkurang, melatih dan mengulang lagi pelatihan yang baru kerja, peralatan rusak dan biaya reparasi, publisitasnya buruk, kehilangan kontrak karena tidak memenuhi persyaratan. Baik, sekian materi pelatihan inkubator bisnis Politeknik APAP Jakarta tentang higienitas dan K3. Terima kasih.